Selamat datang semuanya. ChatGPT 5 sudah hampir tiba. Setelah berbulan-bulan spekulasi dan pengujian tertutup, generasi AI berikutnya dari OpenAI akan mengubah segalanya lagi. Video ini membahas apa yang kita ketahui sejauh ini, mulai dari kemampuan yang dirumorkan dan demo yang bocor, hingga petunjuk resmi dan reaksi industri. Apakah ini lompatan yang membawa penalaran umum, kontinuitas memori, atau bahkan otonomi penuh? Kita lihat apa yang membuat GPT-5 berbeda. Kapan mungkin diluncurkan? Dan mengangka peningkatan ini dapat mengubah cara orang bekerja, belajar, dan berpikir. ChatGPT-5 adalah model bahasa besar terbaru dari OpenAI. Beda dari versi sebelumnya, model ini dilatih pakai data yang jauh lebih banyak, termasuk penalaran terstruktur, kode canggih, dan deskripsi multimedia. Model ini dirancang untuk memproses informasi dalam jendela konteks yang lebih luas, bikin dia bisa ngikutin percakapan yang lebih panjang dan nyimpen detail yang lebih relevan selama interaksi. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah peningkatan memori. ChatGPT-5 sekarang bisa mengingat informasi dari sesi-sesi sebelumnya, mempersonalisasi jawabannya, dan menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna seiring waktu. Memori yang terus-menerus ini dirancang untuk menyimpan fakta-fakta berguna yang dibagikan pengguna dan mengubah perilakunya sesuai dengan itu. Meskipun memori ini bisa dimatikan, saat diaktifkan, ia memungkinkan visual of data pandit yang lebih extend. Proses pelatihan untuk ChatGPT 5 mengintegrasikan umpan balik manusia dan lingkaran umpan balik sintetis. Daripada hanya mengandalkan peringkat dari pelabel manusia, ia menggunakan model-model sebelumnya untuk mengkritik tanggapannya sendiri dan memperbaikinya. Siklus peningkatan berulang ini membantu mempercepat pembelajaran, menghasilkan keluaran kualitas yang lebih tinggi dan lebih sedikit kesalahan. Arsitektur model ini memungkinkan kemampuan multimodal. ChatGPT 5 dapat memproses gambar, teks, dan dalam beberapa konteks, masukkan video atau audio. Ketika dipasangkan dengan antarmuka yang kompatibel, ia dapat menafsirkan diagram, membaca teks dari foto, dan menjelaskan pemandangan visual. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman visual dan tekstual. Kemampuan mengikuti instruksi tingkat lanjut adalah peningkatan utama. ChatGPT 5 dapat menangani perintah lebih kompleks dan bernuansa, termasuk instruksi multilangkah dan logika kondisional. Misalnya, ia dapat membuat tanggapan yang membandingkan dan mengkontraskan ide, mengevaluasi alternatif, atau melakukan perhitungan rinci berdasarkan masukan teks. Dengan memori internal yang lebih besar, ChatGPT 5 bisa mengingat konteks sampai ribuan kata. Artinya, dia bisa membaca dan meringkas dokumen panjang, menganalisis kontrak, atau membantu menulis kreatif tanpa melupakan isi sebelumnya. Ini sangat berguna untuk pekerjaan akademik atau hukum yang butuh konsistensi. ChatGPT 5 juga memiliki model kepribadian yang lebih baik. Ada pengaturan nada yang bisa diatur. Jadi, pengembang atau pengguna bisa menentukan seberapa formal, santai, atau teknis bahasa yang dipakai. Ini berarti AI bisa mengubah gaya bicara sesuai dengan siapa yang diajak bicara atau situasinya, tanpa perlu perintah khusus. Dalam aplikasi coding, model ini bekerja dengan akurasi yang lebih tinggi. Dia bisa membuat, menjelaskan, dan memperbaiki kode dalam banyak bahasa pemrograman. Sekarang, dia mengenali bug kecil, kasus khusus, dan masalah kinerja. Ini menjadikannya asisten yang praktis untuk pengembangan perangkat lunak profesional, bukan hanya tugas dasar. Keamanan dan pencegahan penyalahgunaan juga sudah ditingkatkan. ChatGPT 5 punya filter konten yang lebih ketat dan pengenalan yang lebih baik untuk masukan yang berbahaya atau manipulatif. Dia pakai pemeriksaan internal untuk menandai perilaku mencurigakan dan mengurangi risiko menghasilkan respons yang tidak pantas atau berbahaya. Kemampuan baru lainnya adalah penggunaan alat. ChatGPT 5 bisa terhubung dengan sistem eksternal seperti kalkulator, database, dan mesin pencari. Dengan alat yang sudah ditentukan, ia bisa menarik data secara langsung, menjalankan perhitungan, atau mencari sumber pengetahuan di luar latihannya. Ini memberinya jangkauan respons yang lebih dinamis dan terkini.
Dukungan untuk berbagai bahasa telah diperluas. ChatGPT 5 mengerti dan menghasilkan teks yang lebih akurat dalam berbagai bahasa dunia. Kinerja tata bahasa dan kosakatanya dalam konteks non-Inggris telah mencapai tingkat yang cocok untuk penerbitan, pendidikan, dan penulisan profesional. ChatGPT 5 bisa jadi awal dari fase baru interaksi manusia dengan kecerdasan buatan. Dengan memori yang lebih besar, pemahaman konteks, dan kemampuan belajar secara langsung, alat AI di masa depan mungkin tidak lagi terasa seperti asisten, tapi lebih seperti rekan kerja yang aktif. Sistem ini tidak hanya akan memproses informasi, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan, menyarankan perbaikan, dan beradaptasi dengan cepat, berdasarkan perilaku dan tujuanmu. Salah satu kemungkinan perubahan adalah penggunaan AI sebagai mitra berpikir, bukan hanya sekadar alat. Daripada hanya mengetik pertanyaan atau perintah, pengguna mungkin benar-benar bisa melakukan percakapan terbuka yang berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, di mana konteks diingat dan dikembangkan. Dialog berkelanjutan semacam ini dapat mengarah pada pemecahan masalah yang lebih efisien, pembelajaran yang lebih mendalam, dan terobosan kreatif yang sebelumnya terbatas oleh rentang perhatian manusia atau kapasitas mental. Masa depan mungkin juga akan melihat model-model ini terintegrasi ke dalam lingkungan fisik kita. AI berbasis suara bisa tertanam di rumah, kendaraan, dan tempat kerja, menawarkan kontrol tanpa hambatan atas perangkat yang terhubung. Bayangkan seseorang berjalan melewati pintu dan asistennya merangkum email, menyesuaikan lampu, menyarankan makanan, atau bahkan menjadwalkan rapat berdasarkan semua yang diketahuinya secara langsung. Pendidikan bisa berubah selamanya karena model bahasa yang canggih. Seorang anak bisa tumbuh besar dengan mentor AI pribadi yang mengajar matematika, menjelaskan sains, dan menjawab pertanyaan di semua mata pelajaran dengan gaya yang paling sesuai dengan kepribadian mereka. Belajar mungkin tidak lagi bergantung pada sekolah atau jadwal tetap, tetapi menjadi proses berkelanjutan, dipandu oleh rasa ingin tahu dan didukung oleh umpan balik yang disesuaikan. Bisnis bisa memakai ChatGPT 5 dan penerusnya, bukan cuma buat produktivitas, tapi juga buat strategi. AI bisa ikut rapat perencanaan eksekutif, mensimulasikan hasil, dan menyarankan perubahan organisasi berdasarkan pola data global. Keputusan yang dulu butuh rapat berminggu-minggu dan revisi, sekarang bisa ditangani dalam hitungan jam dengan proyeksi berbasis AI dan penilaian risiko yang dinamis. Batasan hukum dan etika seputar perilaku AI mungkin akan semakin kompleks. Apa yang terjadi jika model masa depan membuat keputusan secara mandiri dengan konsekuensi hukum atau membuat konten yang tidak bisa dibedakan dari karya manusia? Mungkin akan ada seruan untuk kategori tanggung jawab baru dan bahkan hak untuk keluaran yang dihasilkan mesin, terutama karena nilai ekonomi semakin terkait dengan generasi otonom. Seiring waktu, personalisasi AI mungkin mencapai titik di mana setiap pengguna memiliki pendamping yang dilatih secara unik. Pendamping ini mungkin mencerminkan nilai, nada, preferensi, dan gaya komunikasi pengguna. Model-model yang diindividualisasikan ini bisa menjadi begitu penting dalam fungsi sehari-hari, sehingga orang mungkin merasa sangat terikat pada AI mereka. Tidak berbeda dengan ikatan emosional yang terbentuk dengan hewan peliharaan atau teman dekat. Pada akhirnya, ChatGPT 5 bukanlah titik akhir, melainkan sebuah batu loncatan. Ini menandakan bahwa kecerdasan buatan serbaguna berkembang pesat. Meskipun alat-alat ini masih di bawah instruksi manusia untuk saat ini, trennya mengarah pada sistem yang memulai tindakan, menetapkan tujuan, dan beroperasi di berbagai domain dengan pengawasan minimal. Tantangan bagi masyarakat adalah memutuskan bukan hanya apa yang bisa dilakukan AI, tetapi apa yang seharusnya dilakukan. Kalau rumornya benar, ChatGPT 5 bukan cuma peningkatan, tapi akan jadi titik balik. Dengan alat yang lebih pintar, pengalaman yang lebih pribadi, dan mungkin langkah pertama menuju kecerdasan umum, GPT-5 ini sepertinya akan jadi model AI paling penting yang pernah dirilis. Pertanyaannya sekarang bukan cuma apa yang akan dilakukannya, tapi seberapa cepat dunia akan berubah begitu dia hadir.
Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan ya.